Garam di pintu diganti tiap 7 hari. Garam di kamar diganti 14 hari. Garam di dapur diganti 30 hari. Garam di bawah ranjang diganti 21 hari. Angka iki ora angka sembarangan. Ini angka siklus, irama energi. Ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Ho Rahayu. Cah bagus, cah ayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh yang budinya baik dan hatinya kadang-kadang tersesat. Mendekatlah, jangan jauh-jauh. Ilmu halus itu seperti asap dupa. Kalau kau duduk terlalu jauh, ia akan hilang sebelum menempel ke hatimu. Aku Semar. Aku cuma kebagian tugas dari langit untuk mengelus kepala manusia yang kadang keras kayak batu kali. Hari ini aku mau cerita tentang sesuatu yang sering kau tabur setiap hari. Yang kamu ambil dari dapur tanpa pikir panjang. Yang kamu tabur ke sayur, ke sambel, ke ayam goreng. Yang kamu anggap hanya bumbu, tapi sebenarnya adalah salah satu pusaka alam tertua yang diwariskan kepada manusia. Iya, nah, garam. Kue mungkin mikir, loh, Semar kok bahas garam? Emangnya aku kurang pengetahuan tentang dapur? Justru itu masalahnya. Kamu terlalu tahu cara memakainya di masakan, tapi tidak tahu kenapa leluhur Jawa menempatkannya di rumah, di pojok-pojok tertentu, di sudut yang tidak pernah kena sapu, bahkan di bagian rumah yang kamu sendiri mungkin tak pernah perhatikan. Garam, mungil, putih, kecil, tapi bisa membuat jin teriak seperti kepedesan rawit setan. Zaman dahulu, para pini sepuh tanah Jawa menyebut garam dengan istilah sari segoro sing jaga rasa. Esensi laut yang menjaga rasa. Karena mereka percaya bahwa garam bukan sekedar benda mati. Ia membawa ingatan samudra, kesadaran purba tempat semua kehidupan dimulai. Dalam pitutur tua disebutkan, segoro iku rasa, garam iku weninge rasa. Laut adalah rasa, garam adalah kejernihan dari rasa itu. Makanya garam tidak pernah bohong. Kalau asin yo asin, tidak seperti manusia zaman sekarang. Di depan manis, di belakang asin kayak kuah mie instan yang kebanyakan bumbu. Nah, aku tahu banyak dari kalian mungkin berpikir, Semar, masa sih cuma garam bisa menolak sihir, bisa membuka rezeki, bisa bikin rumah adem? Sabar, kamu ini baru mulai belajar kok sudah mau bertanya banyak. Ilmu itu seperti nasi hangat. Kalau dimakan buru-buru, ya kepanasan. Nikmati pelan-pelan. Begini, dalam serat Jawa kuno ada kalimat, geni tanpa rokok, banyu tanpa sendang, lan garam tanpa segoro.
iku pepadange jagat. Artinya, api tidak selalu butuh bara, air tidak selalu butuh telaga, dan garam tidak selalu berasal dari lautan. Tetapi ketiganya adalah penerang kehidupan. Anak muda zaman sekarang suka sekali hal yang ribut-ribut. Kalau bicara soal ilmu, maunya yang ada ritual, ada asap, ada suara menggelegar. Padahal ilmu yang sejati justru yang paling sederhana, yang begitu sepele sampai kamu tidak sadar kekuatannya. Leluhur Jawa menaruh garam itu bukan karena mereka percaya pada tahayul, tapi karena mereka memahami energi. Sesuatu yang tidak kau lihat tetapi bisa kau rasakan. Sesuatu yang kalau salah arah, hidupmu terasa berat, rumahmu sumpek, tidurmu gelisah, rezekimu mampet seperti got yang tak pernah disurutkan. Sihir itu apa sih? Sederhana. Sihir adalah energi gelap yang mencari tempat untuk menempel. Dan garam adalah pemutusnya. Makanya kalau ada rumah yang banyak berantem, banyak cekcok, atau orang dalam rumah itu merasa seperti diawasi, dalam tradisi Jawa cukup ditanya, omah wis diwenehi rasa apa durung? Rumah itu sudah diberi rasa apa belum? Yang dimaksud rasa, yo garam itu tadi. Sekarang kau mulai mengerti toh? Garam itu bukan sembarang benda. Ia adalah penyerap getaran gelap. Ia adalah penyeimbang energi. Ia adalah pengingat bahwa tubuh manusia mengandung laut. Karena air mata pun rasanya asin. Jadi, kalau kamu nangis malam-malam sambil ingat mantan, sebenarnya itu bukan soal cinta. Itu laut yang sedang mengalir keluar dari dirimu. Baik nak, aku lanjutkan. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika purnama penuh, energi bumi naik seperti air laut pasang. Pada waktu itu, makhluk-makhluk halus yang biasanya berdiam di penjuru pepohonan mulai berjalan-jalan. Seperti kamu kalau malam minggu bosen, mulai kelayapan kemana-mana tanpa tujuan jelas. Energi yang tidak selaras itu bisa masuk ke rumah yang getarannya lemah, rumah yang penuh keluhan, rumah yang penuh pikiran negatif. Lalu bagaimana garam bekerja? Begini, sederhana. Garam menyerap kelembapan batin. Ia mengeringkan energi gelap. Ia meredam frekuensi yang tidak cocok. Ibaratnya seperti spons kecil yang menyerap semua kotoran yang tidak terlihat. Di Serat Suluk Tirtorogo ada kutipan halus. Yen ono pepeteng nyusup ing sela-sela omah, wenehono segara rasa ing sela-sela kuwi ben pepeteng mulih marang papane. Artinya, jika kegelapan menyusup ke sela-sela rumah, berilah sari laut alias garam ke sela-sela itu agar kegelapan kembali ke asalnya. Orang Jawa tidak ribut-ribut, tidak ada mantra panjang, tidak ada panggil-panggil setan. Cuma menaruh garang tapi dengan niat, dengan pitutur, dengan hati yang bening. Sekarang aku tanya, bukankah yang sederhana itu seringkali justru yang paling kuat? Air pun terlihat lemah, tetapi mampu meruntuhkan gunung. Angin tidak terlihat,
tetapi bisa menumbangkan pohon. Garam kecil, tapi ia membuat semua makanan punya rasa. Nah, begitulah garam bekerja dalam ilmu Jawa. Ia menggiring energi buruk, mengeringkan hawa negatif, membersihkan ruang halus di antara dinding rumahmu. Lalu jika kamu tanya, "Semar, kenapa aku harus percaya?" Kamu tidak harus percaya. Ilmu ini tidak minta pengikut. Yang penting kau rasakan. Karena ilmu Jawa tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk dirasakan getarannya. Seperti angin sore yang menyentuh pipimu. Kau tidak melihatnya, tapi kau tahu ia ada. Dan hari ini aku akan membuka satu persatu rahasia. Bagaimana garam bisa menjadi penolak sihir, pengusir energi gelap, dan pembuka rezeki. Tapi itu nanti di bed selanjutnya. Sekarang duduklah dulu, tarik napas, biarkan hatimu tenang. Karena wejangan ini bukan sekedar untuk telingamu, tapi untuk jiwamu. Rahayu, rahayu, rahayu. Di mana garam harus ditempatkan? Rahasia sudut rumah dan penjaga yang tak terlihat. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya membuat manusia modern mengangkat alis. Penempatan garam di titik-titik tertentu rumah. Sederhana, tapi penuh filosofi, penuh ilmu titen, dan penuh pitutur halus dari leluhur Jawa. Mau kamu percaya, monggo. Mau tidak percaya, yo ropoto. Tapi seperti kata pepatah Jawa, sing ora dirasa ora kena ditampa, sing dirasa kena tinampa. Yang tidak dirasakan tidak akan diterima, yang dirasakan akan diterima. Jadi, ayo kita rasakan dulu ilmunya. Pelan-pelan ben ora keselak pengetahuan sing gurih iki. Pertama, menaruh garam di pojok timur rumah, pintu datangnya cahaya. Leluhur Jawa menganggap timur sebagai arah datangnya cahaya, arah matahari lahir setiap hari. Arah ini membawa urip, membawa kehidupan. Oleh sebab itu, garam ditempatkan di sudut timur bukan untuk menolak sesuatu, tapi untuk menyambut terang. Aku kasih tahu satu pitutur tua. Wetan niku panguripan, sing resik ing wetan, resik ing lakon. Timur adalah kehidupan. Siapa yang membersihkan sisi timur akan bersih dalam hidupnya. Maka taruhlah semangkuk kecil garam. Tak usah mangkuk mahal, yang pecah sedikit juga boleh. Wong kita bukan upacara kerajaan. Asal niatmu lurus kuwi sing penting. Letakkan di lantai atau di sudut almari, tidak masalah. Yang penting tidak terinjak, tidak terbuang, tidak ditiup angin. Karena cahaya itu malu-malu. Jika tempatnya tidak kamu siapkan, ia tidak mau masuk.
Orang dulu melakukan ini setiap dino pahing atau legi, tapi sekarang terserah kamu. Yang penting hatimu bersih, tidak sedang marah, grundel sambil menaruh garam. Garam yang ditempatkan di timur bekerja sebagai pembuka jalan, pencerah pikiran, penarik energi baik, dan ini yang kaum muda suka, membuat rejeki jadi lebih lancar, tidak seret seperti keran kamar mandi yang karat. Kedua, sudut utara, pengikat rejeki yang mengembara. Arah utara dalam kosmologi Jawa itu arah kestabilan. Arah yang diam, tidak tergesa-gesa, tidak gegabah. Orang bilang ini arah para leluhur. Nah, di arah ini garam itu berfungsi untuk mengikat rejeki yang berkeliling. Rejeki itu seperti burung, Nak. Kalau rumahmu sumpek, kalau penghuninya suka bertengkar, kalau pikirannya panas seperti wajan gosong, burung rejeki itu akan terbang pergi. Dengan menaruh garam di arah utara, kamu memberi tanda halus. Ojo adoh-adoh rejeki, ojo kesasar nang kene wae. Jangan kemana-mana rejeki, tetap di sini. Dalam suluk Condrogo ada kalimat, wetan nomponi cahya, kulon nomponi pati, kidul nggawa lakon, lan lor nggawa kebajikan. Artinya, utara itu arah kebaikan, kestabilan, ketenangan, tempat di mana energi yang baik akan berkumpul dan tidak lari. Garam di sini juga membantu mengendapkan energi buruk dalam pikiran penghuni rumah. Yang gampang emosi jadi lebih adem, yang sering gelisah jadi lebih menenangkan, yang suka ribut jadi mendadak mikir sebelum mulutnya meledak. Tanda bahwa garam di arah utara bekerja adalah suasana rumah jadi lebih kalem, pikiran lebih jernih, pertengkaran mereda, rezeki mengalir pelan tapi pasti. Garam itu seperti teman baik, diam tapi bekerja keras, Nak. Ketiga, pojok barat penolak gangguan halus. Di budaya Jawa, barat sering dianggap sebagai sisi peteng, sisi gelap, sisi berakhirnya cahaya. Sisi ini bukan jahat, tapi memang paling rentan dimasuki energi aneh-aneh, terutama saat malam tiba. Karena itu, garam ditempatkan di sini sebagai penjaga, seperti satpam halus yang tidak pernah tidur. Bayangkan, ada energi buruk lewat, ada gangguan halus lewat, ada makhluk penasaran lewat. Tiba-tiba mereka merasakan getaran garam dan mereka pergi seperti dikejar sendal ibumu. Ya, kira-kira begitu. Dalam serat ulang Pambarep disebutkan, kulon panggonanya pepeteng, yen ora dijogo, pepetenge mlebu omah. Nah, makanya garam ditempatkan di sini sebagai pagar energi. Efeknya apa? Mimpi buruk berkurang, suara-suara aneh menghilang, anak kecil tidur lebih nyenyak, hawa rumah lebih stabil,
gangguan gaib jadi jauh lebih males mendekat. Garam bekerja seperti cermin yang memantulkan energi gelap kembali ke arah Keempat, pojok selatan penutup pintu sial. Nah, ini bagian yang banyak orang tidak mengerti. Arah selatan dalam banyak tradisi Jawa adalah arah lakon, arah perjalanan, tapi juga arah derita, beban, dan sial yang bisa menempel kalau energi rumah tidak seimbang. Makanya leluhur selalu meletakkan garam di arah ini sebagai bentuk penutup, penyegel energi buruk. Kalau barat itu seperti pager, maka selatan itu seperti gembok. Salah satu pitutur Jawa mengatakan, kidul panggonane sangsara, nanging uga panggonane kaweningan. Selatan adalah tempat derita, tetapi juga tempat kejernian. Apa maksudnya? Derita itu tidak selalu jelek, tapi kalau terlalu banyak, hidupmu ambyar. Maka garam di arah selatan membantu meredam sial beruntun, menutup pintu gangguan kiriman sihir, energi buruk, dengki, menetralkan aura lelah dalam rumah, dan menahan energi yang membuat rezeki bocor. Kalau kamu merasa rumahmu akhir-akhir ini berat, sering terjadi hal-hal janggal, keluarga gampang marah, atau usaha tiba-tiba mandek, seringkali arah selatan sedang bocor. Disinilah garam mengambil peran besar. Kelima, cara menaruh garam yang benar. Ilmu kecil, efek besar. Hehe, jangan ketawa dulu. Menaruh garam pun ada caranya. Tidak bisa sembarangan seperti kamu menaruh sandal di depan rumah. Pertama, gunakan garam kasar atau garam dapur biasa. Tidak usah cari garam Himalaya yang mahal. Leluhur Jawa itu sederhana. Yang penting bukan garamnya, tapi niatmu. Kedua, kalau bisa mangkuknya dari tanah liat, tapi plastik juga tidak apa-apa. Yang penting bersih. Ketiga, saat menaruh garam, ucapkan dalam hati, mugi pepeteng lunga, mugi cahya mulya rawuh. Semoga kegelapan pergi, semoga cahaya mulia datang. Ucapan itu bukan mantra, tapi arahkan pikiranmu. Karena energi mengikuti arah pikiran. Keempat, ganti garam setiap 21 hari atau setiap malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Kenapa? Karena garam yang sudah penuh energi negatif itu akan mengerak. Kadang warnanya berubah, kadang menggumpal seperti menahan sesuatu. Buanglah di tanah atau di saluran air mengalir. Jangan buang sembarangan di tempat kotor.
Keenam, tanda garam bekerja. Ini bagian yang sering membuat manusia merinding. Tanda bahwa garam di rumahmu bekerja. Garam menggumpal, warnanya berubah kekuningan, mangkuknya tampak lembab, ada garis seperti retak halus. Tiba-tiba ruangan terasa lebih ringan. Itu berarti ia menyerap sesuatu. Jangan takut, itu justru berarti rumahmu dijaga. Cah bagus, cahayu. Begitulah cara leluhur Jawa merawat energi rumah. Bukan pakai payung, bukan pakai kursi mahal, tapi dengan secercah garam dan segenggam niat baik. Ilmu yang sederhana, ilmu yang diremehkan, tapi menenangkan hati, menguatkan rumah, dan membersihkan jalur rezeki. Bagian berikutnya, kita masuk ke rahasia paling gelap. Bagaimana garam digunakan untuk menolak sihir, guna-guna, teluh, tenung, dan energi kiriman. Tapi itu nanti setelah kamu siap. Rahayu, rahayu, rahayu. Ilmu garam sebagai penolak sihir dan energi kiriman dalam tradisi Jawa kuno. Duduklah yang nyaman, cah ayu, cah bagus, sedulur semuanya. Sekarang Semar melanjutkan kisah batch 3. Buka telingamu, atimu longgarke, dan pikiranmu jangan tegang. Soalnya bagian ini memang agak menyeramkan sedikit, tapi tidak perlu takut. Yang paling menyeramkan itu bukan makhluk halus, melainkan hati manusia yang tidak dirawat. Nah, pada bagian ini Semar bakal menjelaskan inti ilmu garam dalam tradisi Jawa kuno. Bagaimana garam bisa dadi tameng toko sihir, kiriman energi negatif, dan hawa iri menungso. Ini bukan sekedar kepercayaan kosong. Ini adalah wejangan ilmu rasa sing dipahami leluhur Jawa purba jauh sebelum ada agama, kitab-kitab buku tebal, dan sebelum ada laboratorium. Cerita garam itu guru kecil dari lautan jagat raya. Orang Jawa dulu tidak belajar kimia, bukan sarjana, dan tidak punya mikroskop. Tapi intuisi rohaninya tajam. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang berasal dari lautan adalah pembawa kesucian dan keseimbangan. Ada pitutur kuno yang mengatakan rasa jati iku kaya segara, jembar, jernih, lan ora iso dicekeli. Rasa sejati itu seperti lautan, luas, jernih, dan tak terduga. Garam berasal dari laut, dan laut itu simbol kesucian, kejernihan, dan peluasan batin. Maka garam dipercaya membawa energi keseimbangan. Dalam istilah sederhana,
garam mampu menyerap, mengikat, dan menetralisir energi negatif. Saat energi buruk menempel, garam menyerap. Saat hawa gelap mendekat, garam menahan. Saat pikiran jahat seseorang dikirimkan, garam menghalangi. Para leluhur tahu itu tanpa seminar. Mereka mengenal alam lewat rasa. Jenis-jenis energi kiriman menurut ilmu Jawa. Nah, sekarang Semar jelaskan supaya kamu tidak salah paham. Energi kiriman itu bukan selalu santet seperti di film horor. Dalam tradisi Jawa ada 3 jenis. Pertama, kiriman pikiran. Ini paling sering terjadi. Datangnya dari iri hati orang lain, kebencian, omongan jelek, kemarahan, pikiran buruk yang ditujukan kepadamu. Energi jenis ini cepat menempel jika pikiranmu sedang kacau. Kedua, kiriman hawa. Energi dari emosi besar yang tidak terkontrol, biasanya dendam atau rasa benci. Tidak ada ritual khusus, tapi energinya kuat karena didorong emosi yang meledak-ledak. Ketiga, kiriman ilmu seperti santet, teluh, sirep. Ini yang paling lengkap metodenya. Biasanya dilakukan oleh orang yang memang mempelajari ilmu batin tingkat rendah. Tapi Semar perlu bicara jujur. Ilmu jenis ini tidak akan pernah bisa menembus orang yang hatinya tenang dan rumahnya bersih secara spiritual. Kalau rumah yang penuh pertengkaran, iri hati, dan hawa emosi yang berat justru membuka pintu bagi energi negatif. Dan garam berfungsi sebagai pagar pertama perlindungan esoteris spiritual. Kenapa garam bisa menangkal energi kiriman? Lalu bagaimana garam bisa bekerja sebagai penolak energi gelap? Pertama, garam menyerap getaran energi halus. Dalam tradisi Jawa dikatakan, garam iku sedulur bumi sing iso nahan hawa peteng. Garam adalah saudara bumi yang dapat menahan udara hawa gelap. Garam memang bersifat menyerap, menarik air, menarik kelembapan, termasuk menarik energi emosional yang basah. Ketika garam yang kamu letakkan berubah gumpal, mengeras atau kusam, itu artinya dia sudah bekerja menyerap energi negatif di ruang itu. Kedua, garam mengunci arah energi ruangan. Setiap ruang punya pintu energi. Garam yang diletakkan di titik tertentu akan menjadi semacam penanda batas. Energi buruk sulit masuk. Inilah sebabnya leluhur menempatkan garam di 4 penjuru rumah. Ketiga, garam murni menetralisir jejak energi. Orang yang masuk ke rumahmu membawa jejak energinya. Jejak itu bisa baik atau buruk. Garam membantu menetralisir jejak itu tanpa harus melakukan ritual sulit. Inilah mengapa banyak rumah Jawa tempo dulu selalu punya garam khusus untuk penyangga ruang. Ritual Jawa kuno. Garam penyangga gapura energi. Semar ajarkan ritual sederhana yang diwariskan sejak dulu. Tidak membutuhkan mantra apa-apa.
Yang penting adalah niat dan batin yang tenang, sadar diri. Metode pertama, garam di 4 penjuru rumah. Letakkan garam kasar di 1. Pojok kiri depan, 2. Pojok kanan depan, 3. Pojok kiri belakang, 4. Pojok kanan belakang. Tujuannya adalah membentuk lingkaran energi dasar. Dalam istilah Jawa disebut sudut papat saka rasa. Metode kedua, garam di jalur masuk energi. Letakkan sedikit garam di 1. Pintu utama, 2. Pintu dapur, 3. Jendela yang sering dibuka, 4. Sekitar sumur, kamar mandi, atau toren air. Karena tempat-tempat inilah jalur keluar masuk energi. Metode ketiga, garam di bawah tempat tidur. Cara paling tua, letakkan semangkuk garam di bawah ranjang. Fungsinya meredakan energi gelisah, menolak kiriman pikiran buruk, membuat tidur lebih nyenyak. Jika garam menggumpal, ganti garam yang baru. Jika tetap putih bersih, berarti ruanganmu aman. Pitutur Jawa tentang energi kiriman. Leluhur selalu mengingatkan, sapa nandur rasa ala bakal tuwuh gering ing awake dhewe. Barang siapa menanam rasa buruk, sakitnya kembali pada dirinya sendiri. Dan juga kahanan peteng kalah karo cahya sing ora nesu. Kegelapan selalu kalah oleh cahaya yang tidak marah. Garam adalah simbol cahaya sederhana, tidak megah, tidak mahal, tapi membawa kesucian alam. Yang bahaya bukan santet, api hatimu sendiri. Sekarang Semar bicara blak-blakan, to the point. Santet itu ada, energi kiriman itu ada, tapi musuh paling berat itu bukan di luar dirimu. Yang lebih berbahaya adalah hati penuh iri, marah yang dipelihara, keinginan cepat kaya tanpa kerja, batin yang tidak pernah disucikan, pikiran yang suka curiga kepada semua orang. Jika batinmu kacau, rumahmu terbuka bagi energi negatif. Garam hanya mampu menjaga dari luar, tapi tidak bisa menahan energi buruk yang kamu ciptakan sendiri. Seperti pitutur Semar, bocah sing atine ora tau liburan, gampang ketok nenek wong liya. Orang yang hatinya capek dan tidak pernah tenang, mudah melihat keburukan orang lain. Ilmu garam bukan ilmu sulap. Ini adalah ilmu kesadaran. Garam hanya alat. Penjaga sejati itu batinmu sendiri. Oh jangan Semar, golek ana rasa sejati. Ben donyamu ora gampang digoyang angin peteng. Carilah rasa jernih, duniamu tidak mudah diguncang oleh angin gelap.
ilmu garam sebagai pembuka rejeki lan penjernih arah hidup. Nduk, toleh putu-putuku kabeh. Saiki Semar arep ngandharake bab sing paling disenengi wong urip, rejeki. Yo, Semar ngerti. Wong jaman saiki nek krungu kata rejeki, suarane langsung cring-cring koyok koin game HP. Tapi Semar wanti-wanti dhisik, rejeki itu bukan soal uang saja, tapi soal arah hidup baik yang jernih. Mula ing batch 4 iki Semar bakal mbabar rahasia leluhur Jawa kuno tentang ilmu garam sing ora mung kanggo menolak sihir, tapi uga membuka rejeki lan menjernihkan arah hidup. Ilmu iki sederhana, tapi efeknya dalem banget. Kowe lungguh sing penak dhisik. Nek pengen ngopi lan rokokan ya ora apa-apa, monggo. Sing penting ora ngerokokne pikirane dhewe. Rejeki menurut Jawa kuno bukan sekedar uang. Sebelum bicara garam dan rejeki, Semar perlu menata pikiranmu dulu. Orang Jawa sejak dulu tidak pernah menyempitkan makna rejeki. Ada pitutur leluhur. Rejeki iku ora mung panganing awak, nanging panganing rasa. Rejeki bukan hanya makanan tubuh, tapi makanan jiwa. Artine, ketenangan itu adalah rejeki. Kesehatan adalah rejeki. Pikiran jernih adalah rejeki. Teman yang tulus adalah rejeki. Rumah yang adem ayem adalah rejeki. Tapi zaman sekarang orang kadang kebalik. Rumah panas, pikiran mumet, hati keruh, tapi tetap merasa rejeki kurang. Lah gimana mau masuk? Catet yo, rejeki bersih tidak mau tinggal di rumah yang energinya berantakan. Ini kuncinya. Rejeki bersih butuh tempat yang bersih, baik secara fisik maupun batin. Dan garam itu, anakku, adalah penjaga kebersihan energi itu. Energi rejeki butuh ruangan yang bening. Dalam ilmu Jawa ada konsep suwung kang kebak isi, isi kang kebak suwung. Kosong yang penuh isi, isi yang penuh kosong. Maksudnya, rejeki datang pada mereka yang ruang batinnya lapang. Garam membantu menciptakan ruang lapang itu. Karena garam menyerap segala energi penghalang rejeki, seperti kecemasan berlebihan, ketakutan akan masa depan, kebencian lama, energi stagnan di rumah, pikiran gelisah,
hawa iri dan membandingkan diri. Semua itu seperti debu halus yang menghalangi cahaya rejeki. Garam bekerja diam-diam, tanpa sombong, tanpa minta dipuji. Dia hanya menyerap, membersihkan, membuka jalur energi. Itulah sebabnya leluhur memberi julukan garam penjelas jalan rejeki. Kenapa garam bisa membuka rejeki? Semar menjelaske secara sederhana biar kamu tidak hanya percaya, tapi ngerti lan paham. Pertama, garam menetralkan energi mandek. Rejeki itu ibarat angin, ia butuh bergerak. Rumah sing energine mandek, sumpek, penuh kemrungsung, rejeki sulit masuk. Garam membantu mengalirkan energi. Keloro, garam menciptakan getaran tenang dalam ruangan. Rejeki seneng pada ketenangan. Dalam budaya Jawa, ketenangan itu dianggap sebagai pancer rejeki. Garam membantu menciptakan vibrasi tenang karena sifatnya yang menyerap energi riuh. Ketelu, garam menarik energi baik. Nah, ini menarik. Bukan cuma menolak energi buruk, garam justru menarik energi baik. Maklum, sifat alamine dari laut, sumber kesucian jagat. Dalam kosmologi Jawa, laut itu arah barat, sama dengan ketentraman, sama dengan sumber kelimpahan rasa. Itulah sebabnya garam dipercaya nggawa aura kelimpahan. Sekarang Semar ajari prakteke. Semua simpel, murah, dan tidak perlu nyari guru goib. Apa meneh dukun palsu. Ritual garam pembuka rezeki ala Jawa kuno. Ritual pertama, garam di area sirkulasi uang. Letakkan mangkuk kecil berisi garam di tempat-tempat yang sering bersinggungan dengan rezeki. Misalnya meja kerja, tempat menyimpan dompet, dekat pintu depan, area kas warung kalau punya usaha, dekat laci keuangan lan meja usaha online. Nah, tujuannya bersihke jalur energi uang sing mampet. Diganti setiap 7 hari. Kalau garam menggumpal cepat, berarti akeh energi mandek selama ini. Ritual kedua, garam di tepi pintu masuk rumah. Cukup tabur halus atau taruh dalam wadah kecil. Fungsine nyaring energi tamu, nolak tamu berenergi iri, lan ngundang energi rejeki alus memasuki rumah. Dulu, para mbah menyebutnya garam jogo gopuro rejeki. Nah, ritual ketiga, mandi garam penjernih arah hidup. Ini ritual paling dalam. Ambil segenggam garam, campur air hangat, guyurkan dari bahu ke bawah. Niate ngelepaske pikiran penghambat, bersihke energi trauma, ngelepas kebiasaan tidak bersyukur, lan jernihke niat hidup. Dalam bahasa Jawa disebut ngilangke rereget rasa.
Rejeki paling suka masuk pada orang yang menjaga kebersihan rasa. Ritual keempat, garam di dapur, ritual sumur rejeki. Dapur itu simbol rejeki. Letakkan pot kecil berisi garam di dekat kompor, dekat beras, dekat tempat mencuci piring. Dulu para sepuh berkata, rejeki mlebu saka pawon sing resik. Rejeki memasuki rumah dari dapur yang bersih. Garam membantu menjaga kemurnian energi dapur. Itulah sebabnya banyak rumah Jawa kuno memasang garam dekat tungku. Pitutur Jawa kuno tentang rejeki. Wejangan Semar agar hatimu tambah lembut. Rejeki ora tahu salah alamat, sing salah kadang alamate kang nutup awake dhewe. Rejeki tidak pernah salah alamat. Yang salah adalah manusianya yang menutup dirinya sendiri. Dan lagi, ati bening, urip bening, lakon bening, rejeki bening. Kalau batin jernih, rejeki jernih datang mengikuti. Yang menghambat rejekimu bukan garamnya, tapi kebiasaanmu. Nah, Semar tak omong blak-blakan. Garam memang bisa membantu, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan garam. Misalnya, membersihkan sifat gampang mengeluh, menghilangkan kebiasaan malas, menghapus iri sama rejeki tetangga, menyingkirkan pikiran buruk, menata tujuan hidup, memperbaiki pola hidup berantakan. Garam itu penolong energi, tapi rejeki datang kalau kamu ikut membuka diri. Pituture Semar, garam ora iso nambah rejeki wong sing pikirane wis kebanyakan asam. Kadang yang bikin rejeki seret itu bukan energi jahat, tapi kamu sendiri. Lawong bangun kesiangan, main HP terus, banding-banding ke diri, stres sendiri, tapi pengen rejeki lancar. Garam pun bingung le. Rejeki itu datang ke rumah yang jernih. Ndok, doleh, putu-putuku kabeh. Ilmu garam untuk rejeki bukan ilmu mistis yang harus ditakuti. Ini adalah ilmu tatanan batin. Garam hanya alat untuk menjernihkan rumah dan pikiranmu. Tapi rejeki sejati datang ketika rumahmu teduh, hatimu lapang, pikiranmu jernih, niatmu baik, langkahmu konsisten. Garam membantu membuka jalan, tapi yang berjalan di jalan itu tetap dirimu sendiri. Dengarkan pituture Semar. Rejeki mlebu ing omah sing duweni ati bening lan ora gregesi marang urip.
Rezeki masuk ke rumah orang yang hatinya jernih dan tidak menggigil mengeluh dalam hidupnya. Penutup wejangan agung, garam, cahaya leluhur, dan perisai rumah Jawa. Nduk tole putu-putuku kabeh ndang lungguh sing penak. Bab terakhir iki dudu sekadar penutup, tapi gerbang. Ibarat lakon wayang, iki adegan pungkasan sing ora mung nutup cerita, tapi ngunci jagat batin supaya ora gampang digoyang. Kaya Semar iki, yen wis ngomong pungkasan sing metu biasane bukan kata-kata, tapi rasa ngerti sing metu saka jero ati. Sadurunge aku mlebu, eling dhisik pitutur Semar iki. Sing sekti kuwi dudu jimate, tapi ati sing resik lan tumindak sing bener. Yang sakti itu bukanlah jimat, melainkan hati yang murni dan amal soleh. Iki dudu kata-kata Semar, iki kata-kata alam. Garam sebagai penanda, perisai, dan lampu yang tidak pernah padam. Menungso jaman saiki mikir garam mung bumbu dapur. Padahal leluhur Jawa melihat garam sebagai lampu putih yang bisa gantung ning udara. Mungkin kowe takon, lampu kok digantung ning udara? Ojo bingung. Dalam pandangan leluhur, garam adalah benda yang menyimpan unsur bumi paling tua. Unsur yang pernah menyentuh laut purba, menyerap matahari ribuan tahun, dan menyimpan suara para leluhur yang hidup dari laut, tanah, dan udara. Jadi, ketika garam ditaruh di titik tertentu rumah, pintu, sudut kamar, dapur, dan bawah ranjang, sebenarnya kita sedang menyalakan lampu kecil yang membuat hal-hal gelap ora seneng mendekat. Leluhur Jawa kuno bilang, geni katon ora kudu abang, cahya ora kudu sumunar, kadang mung rasa sing murup. Api tak harus merah, cahaya tak harus bersinar. Terkadang cuma rasa sing nyala. Garam meskipun diam memancarkan cahaya rasa. Cahaya inilah yang membentuk perisai halus yang mungkin tidak bisa dilihat mata kasar, tapi sangat jelas bagi makhluk halus dan energi yang gentayangan. Makhluk halus itu pinter le. Mereka ngerti mana rumah yang rapuh dan mana rumah yang cahayane abang putih ngegirisi ora bisa ditembus. Nah, kenapa garam bisa menolak sihir? Rahasia sederhana tapi dalam. Bukan karena garam itu sakti, bukan. Yang sakti itu hukum alam.
Garam adalah mineral kristal. Kristal itu suka menyerap frekuensi. Energi gelap, energi kiriman, sihir yang modusnya macam-macam, semua punya frekuensi. Dan leluhur Jawa menyadari jauh sebelum ilmu modern membuktikan banyu lan uyah iku sedulur sing iso ngresiki. Air dan garam adalah saudara yang dapat membersihkan. Ketika energi negatif lewat di sekitar garam, getarannya pecah, jatuh, ora iso numplek dadi satu. Akhirnya buyar. Kayak suara orang ngomel masuk kipas angin. Gue pernah krungu suara wong ngomel ning kipas angin? Suaranya pecah, dadi roa metu pesene. Nah, sihir pun begitu. Makhluk kiriman sing jupuk orderan dari dukun nakal itu juga males lewat tempat yang ada garam. Garam seperti medan berduri bagi mereka. Mereka akan bilang, "Ah, ruwet iki, aku golek ruang liya wae." Jadi, bukan kamu yang menyuruh mereka pergi. Kowe leyeh-leyeh wae, garam yang bekerja. Garam dan rezeki. Kenapa orang Jawa menaruhnya di dapur? Sekilas seperti ritual konyol. Garam ditaruh di dapur bisa narik rezeki. Eits, ojo diremehke. Jangan meremehkan yang remeh. Rezeki bukan cuma uang. Rezeki adalah arah hidup yang cerah, hati yang enteng, rumah yang adem, pikiran yang ora mumet lan ruwet. Uang itu hanya konsekuensi dari hati yang tertata. Dapur adalah titik api dalam rumah. Api adalah unsur pengolah. Apa yang masuk dapur akan diproses menjadi sesuatu yang berguna. Makanya leluhur bilang, rezeki mlebu saka weteng, berkah metu saka pawon. Keberuntungan datang dari perut, berkah datang dari dapur. Ketika garam ada di dapur, energi yang masuk, baik atau buruk, akan melewati proses. Disaring, dipatahkan, lalu diubah menjadi hal yang bermanfaat. Sama seperti garam dalam masakan, setetes saja bisa mengubah rasa hambar menjadi nikmat. Rumah yang hambar jadi rumah yang sugih rasa. Sugih rasa dadi sugih rezeki. Rumah yang dijaga garam menjadi rumah yang didatangi leluhur. Leluhur itu suka rumah yang rapi, adem, dan terang. Terang bukan soal lampu kuning barang 5 watt. Terang itu soal energi. Garam membantu membuat rumah menjadi tempat yang nyaman bagi leluhur. Ketika rumah bersih secara energi, leluhur datang, bukan untuk ikut tinggal, tapi untuk mendoakan, memayungi, dan menjaga. Pernah kamu masuk rumah orang, belum duduk saja rasanya adem? Atau sebaliknya, masuk rumah tertentu, rasanya kok pengen cepat keluar?
Nah, itu karena energi. Leluhur Jawa berkata, omah sing resik mengundang sing suci. Ketika leluhur datang, intuisi kamu akan lebih kuat, pikiran lebih jernih, langkah hidup terasa lebih jelas. Tawaran datang tanpa kamu cari, kesempatan muncul tanpa kamu undang. Itulah rezeki paling halus, arah hidup yang terbuka. Piranti kecil, tenaga besar. Kenapa garam harus diganti berkala? Garam itu ibarat sponge. Dia menyerap energi negatif sedikit demi sedikit. Lama-lama penuh. Kalau penuh, daya resapnya menurun. Makanya leluhur Jawa mengajarkan garam di pintu diganti tiap 7 hari. Garam di kamar diganti 14 hari. Garam di dapur diganti 30 hari. Garam di bawah ranjang diganti 21 hari. Angka iki ora angka sembarangan. Ini angka siklus, irama energi. Sama seperti tubuhmu butuh tidur, pikiran butuh jeda, rumah pun butuh penyegaran. Saat mengganti garam, jangan lupa ucapkan pelan. Rahayu, rahayu, rahayu. Lalu tiupkan napas ringan. Napas itu adalah doa paling tua. Bagaimana garam bekerja dengan cahaya leluhur? Sekarang kita masuk ke bab paling halus. Bab yang hanya dipahami mereka yang hati dan pikirannya terbuka. Cahaya leluhur tidak datang dalam bentuk wujud, bayangan atau tokoh berkain putih. Cahaya leluhur itu adalah getaran penyambung antara dunia kasar dan dunia halus. Dan garam adalah salah satu medium paling mudah diterima cahaya itu. Ketika cahaya leluhur menyentuh garam, garam menjadi seperti cermin kecil, memantulkan energi terang ke seluruh ruangan. Cahayanya bukan cahaya fisik, tapi kowe bakal ngrasake rumah dadi adem, nyaman, tidak ada pikiran gelap, tidak ada rasa was-was. Makhluk halus gelap tidak suka cahaya seperti ini. Mereka akan menjauh dengan sendirinya. Jadi ingat, yang melindungi rumahmu bukan garamnya. Yang melindungi adalah cahaya leluhur yang memanfaatkannya. Penutup Agung Semar. Garam bukan jimat, tapi pengingat. Nah, iki bagian sing paling penting. Semar ngomong terus terang. Ojo gumantung marang barang, gumantungo marang kelakone urip sing becik. Jangan bergantung pada benda. Bergantunglah pada jalan hidup yang baik. Garam adalah alat bantu, perisai kecil, pengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang bersih dan tindakan yang benar. Jika garam hanya kamu taruh, tapi hidupmu penuh dengki, iri, marah, dendam, yo rumahmu tetap gelap. Kalau lampu batinmu mati, yo garam juga bingung mau kerja bagaimana. Tapi kalau hidupmu terus kamu toto, pikiran jernih, hati teduh, dan langkah lurus,
garam hanya menyempurnakan. Perisai leluhur pun akan datang dengan sendirinya. Pesan pungkasan Semar. Sebelum aku tutup, tak tinggalke pitutur Semar Jowo iki. Ngersiki rumah gampang, ngersiki pikirane sing angel. Sing iso ngersiki pikirane, uripe bakal padhang nganti pungkasan. Jogo rumahmu, jogo hatimu, jogo keluargamu, dan gunakan garam sebagai pengingat bahwa kekuatan kecil bisa membawa perubahan besar. Garam itu sederhana, tapi yang sederhana sering jadi yang paling sakti. Rahayu, cah ayu, cah bagus, putu-putuku kabeh. Rahayu semesta. Kanggo sakabeh sing krungu wejangan iki, mbeto padhang lan kawilujengan. Lan Samar mamoring sapa Sinokmaya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira